Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak ada geseran ke sebelah kiri, Pak. Ya, biar apa? Kalau baris berbaris itu kan rata. Safnya rata. Iya. Bu, maju Bu. Tim Hadro berdiri. Iya, Tim Hadro ngadepnya ke sini jadi begitu. Ya, barisnya ke sana jadinya. Tapi enggak benar. Ada mic-nya soalnya. Ya talal badru Allah aliyatil adrohman wajab syukru minum kelapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Adrohnya mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Baca namanya. Allah angkat semua penyakitnya. Penyakit batin. Ya Allah, dari semua penyakit. Mau persiapan maulid lain. Insya Allah kita rapi bukan karena untuk siapa-siapa, kita rapi untuk mengagungkan Allah. Jadi jangan karena maulid kita rapi, nggak maulid nggak rapi, jangan. Kalau yang datangnya orang kaya, orang berduit, rumah kita rapiin, kita mandi, itu orang berduit datang. Padahal kan tamu nggak boleh dibedain, mau orang kaya, mau orang miskin, dia datang dengan niat baik kita hormatin. Kalaupun dia niatnya jahat, kita bisa perbaiki kejahatannya. Karena Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Apa kata Nabi SAW? Bantu saudara kamu yang zalim dan yang menzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang terzalimi kita bisa bantu, tapi kalau yang zalim nih, bagaimana ngebantunya? Dia zalim, dia nyebarin berita hoax, itu kan zalim. Dia mabuk-mabukan di masyarakat, dia melakukan kegaduhan. Anda berhentikan kezaliman itu, Anda tolong dengan bagaimana caranya? Berhentikan. Kasih nasihat, kasih peringatan, kasih arahan. Itu kita harus menolong. Gak boleh kita biarkan kezaliman merajalela di keluarga kita, di masyarakat kita, di bangsa dan negara kita. Kita biarkan, gak boleh. Apalagi kalau kita membantu orang yang berbuat zalim, sama saja Anda ikut di dalam hal kezaliman itu. Na'udzubillah. Kita gak mampu, ada orang ingin menegakkan keadilan, dia pengen menegakkan keadilan. Anda gak bisa bantu, bantu doa. Bantu doa. Jangan Anda udah gak bisa bantu, ya Anda malah berbicara sesuatu yang tidak baik, malah masalahnya semakin membesar. Ya, kalau ada kebakaran, ya kita bantu. Kita sakit, doa, ya Allah, tolong ya Allah redahkan api itu ya Allah. Seperti itu. Yang punya tenaga, bantu ambil airnya. Atau yang punya handphonenya, telepon damkarnya. Ya kan, Pak, apa namanya kebakaran? Dia belum lihat kebakaran berapa rumah. Dia bilang satu kampung. Padahal kebakarannya cuma 5 meter. Damkarnya datang 20 damkar.
Akhirnya damkarnya kesel, ya udah kita bikin hujan buatan aja di kampung ini. Ayo kita lihat halaman berapa nih? Ada yang ingat gak? 81. 81. Oh masih jauh ya. Saya pengen cepet-cepet habis ini. Karena pertemuan kita kemungkinan satu kali lagi ya. Ya, satu kali lagi ya pertemuan kita, berdua kali lagi. 2 kali ya. Kalau itu bisa dipercepat ya. Ya Januari Januari Februari udah puasa ya. Berarti Januari terakhir. Iya. Ya. Bu, iya, ayo Bu, nih Bu, halaman berapa tuh? 81 tasdid pada Fatihah. Bisa dibaca Pak Ketua Masjid. Ini ada dia megang buku juga. Tasdid pada Al-Fatihah. Ibu dengerin ya, walaupun selonjoran kakinya nggak apa-apa. Pokoknya di pengajian Habib santai, ya. Santai tapi denger. Ya. Ayo silakan dibaca. Mic-nya nggak bisa. Mic-nya mati. Tasdid pada Al-Fatihah. Silakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid pada Al-Fatihah. Iya. Ada 14, yaitu lafaz bismillahi di atas lam, ar-Rahman di atas roh. Ini kita udah apa belum? Udah. Oh sunnah mengangkat tangan. Maaf. Tasdid udah ya. Ayo ikutin Habib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liatin saya, liatin Habib ya, jangan liatin buku, nggak ada Al-Fatihah di buku ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng. Amin. Bapak yang maaf ya, kalau Qurannya belum lancar, bacaannya Anda anggap bacaan saya ini belum bagus. Kalau bisa sholatnya jangan di rumah, sholatnya berjamaah. Kenapa saya katakan sholatnya berjamaah? Barang siapa yang sholat berjamaah dan di antara orang yang sholat itu ada bacaannya yang bagus, ada bacaannya yang sempurna, maka yang tidak sempurna bacaannya akan mengikuti pahalanya sama orang yang bacaannya sempurna. Bisa dimengerti? Jangan sendiri sholatnya. Ada masjid masa anak-anak yang ramein? Sebelum azan anak-anak, sesudah azan anak-anak. Jangan, kita duduk paling depan, di sini duduk. Wah saya belum bisa apa-apa Beb, nanti disuruh imam. Gak apa-apa, duduk aja di depan.
Karena shaf yang pertama itu pahalanya lebih besar daripada shaf yang kedua. Saya dulu pernah latihan pramuka di SD, SMP, sampai di Lanut Iswahyudi di Madiun. Saya dilatih sama TNI waktu itu pramuka. Dilatih kita. Itu kalau orang yang di barisan pertama itu orang-orang yang top, yang dia paham akan baris berbaris. Jadi kita ngiri, kita pengennya di depan. Itu jabatan. Ini Anda berada di shop yang pertama, apalagi Jumat. Ini kagak, datangnya Masya Allah paling pertama, duduknya di belakang. Jangan duduk paling depan. Pahalanya kata Nabi, siapa yang sholat berjamaah dan dia berada di shop yang paling pertama, maka orang tersebut mendapatkan syafaat aku nanti di hari kiamat. Cuma di shop pertama, ibu kasih tahu, ayah mau kemana? Mau ke masjid. Jangan lupa shopnya di depan ya. Ya bu ya, kasih semangat tuh bu. Jangan pas gajian semangat, pas kagak gajian kagak semangat. Ya, akhir bulan, awal bulan, pada semangat ya. Mall-mall rame, pasar rame, online rame. Ya, duitnya udah habis. Ya, ayo silakan dibaca halaman 81, sunnah mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat mengangkat tangan. Ya, Habib baca bahasa Arabnya dulu ya, biar dapat berkah daripada kitab ini. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah inda takbiratul ihram, halaman 82, inda ruku' wa indal i'tidal wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Silakan. Disunahkan dalam sholat untuk mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak pada 4 tempat, yaitu pada saat di Rasul Ikram, 2 pada saat akan rukuk, 3 pada saat akan iktidal, 4 pada saat bangkit dari tasyahud awal. Iya, tolong bukunya ditutup ya, bukunya ditutup. Kapan kita disunahkan mengangkat kedua tangan? Saya kemarin baru nonton di YouTube. Itu ada satu kiai, subhanallah, ada pendeta juga di depannya. Saya ngerekam juga tuh kalau nggak salah di HP saya. Itu dia bilang, kata kiai ini, kata ulama ini, Pak Pendeta, bukan pendeta, seorang wanita, ya, tapi dia Kristen. Dia bilang begini, kata Pak Kiai, Ibu, tolong buka Injilnya, halaman ini, halaman ini. Apa yang kami lakukan umat Islam itu di Injil ada juga. Jadi di Injil diajarkan sholat juga. Dibuka sama ibu itu, dibaca. Subhanallah. Ternyata di dalam Injil yang ada sekarang, yang dipegang oleh orang-orang saudara kita sebangsa dan setanah air, non-muslim yang beragama Kristen, itu di Injil ada praktek sholat. Sampai ibu itu sampai nangis. Ditanya sama kiai ini, sama ustadz ini, ada gak di dalam agama kamu praktek seperti itu? Tidak ada. Di situ ada angkat tangan, di situ ada ruku, di situ ada sujud, mencium bumi. Shallu ala Muhammad. Saya lupa tuh Injilnya halaman berapa, tapi ada itu. Subhanallah, luar biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan ibu itu masuk agama Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita, kapan kita sholat mengangkat tangan? Yang pertama, ketika takbiratul ihram.
sebelum kita membahas 4 ini, saya pengen kasih tahu yang bapak-bapak, saya menghadap bapak-bapak dulu ya, karena takbir bapak-bapak dengan ibu-ibu nggak sama, beda ya. Bapak tolong ketika takbir, bagaimana Habib posisi kita sholat? Usolli fardhu zuhri arba'ah, itu ngadepnya ke bawah, ngadepnya ke bawah, melihat ke bawah, ke tempat sujud kita. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, misalnya makmuman atau imaman, makmuman lillahi ta'ala, lihat Allah, lihat ininya di bawah telinga, Allah, agak ditarik, usungkan sedikit dadanya, majukan sedikit dadanya ya, beda dengan ibu-ibu nanti, nggak sama ya. Nah, Allahu Akbar, barnya itu iya. Nah, bagaimana taruh ininya? Saya nggak membahas tentang menaruh daripada kedua tangan kita, tapi ini masalah takbir. Coba Pak dipraktekkan Pak sama-sama. Ya 1, 2, 3. Allah. Ditarik dikit dadanya Pak. Jangan Allah, tapi nggak ditarik dikit dadanya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, ini di atas pusar, nggak boleh di bawah, atau seperti ini. Itu namanya berpose, berfoto itu ya. Jangan seperti ini. Nah, terus bagaimana yang ini? Jari-jarinya apa seperti ini? Dianjurkan 2 jari di sini, 2 jari di sini. Jadi bukan seperti ini, bukan. Sunnahnya 2 jari taruh di sini. Iya, sama ibu-ibu juga nanti seperti itu. Cuma takbirnya ibu beda nanti. Seperti ini Pak. Jadi ketika takbir dadanya dibusungkan sedikit, gaman. Atau ya, jangan. Ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Ada Bib? Ada. Ada, nggak apa-apa. Tapi kita jangan nyari sensasi ya, apa sih namanya itu? Jangan terlalu mencari perhatian, jangan ya. Biasa saja. Kamu kalau mau sholat tangannya diputar, sholat di rumah sendiri sana ya. Kamu puter-puterin berpuluh-puluh kali, terserah kamu. Itu ganggu orang itu. Ganggu nggak? Ganggu ya. Apalagi yang sholatnya seperti ini. Jangan dong. Kalau kamu mau, ini di depan orang sholatnya begini, di rumah nggak berani sama istri begini, di rumah lurus. Jangan dong. Kamu di depan orang, justru jangan menimbulkan orang itu nggak khusyuk depan kita, di samping kita. Nggak khusyuk hadirin. Ada orang sholat tangannya begini, atau nggak mau kita liatin terus. Kita nggak mau kalah. Oh dia begini, kita begini. Ya, sudah bisa dimengerti ya Pak ya. Nanti dilihat-lihat lagi praktek sholat ibu yang perempuan, cara mengangkat takbir itu seperti ini. Nggak boleh, jangan dimajukan dadanya, nggak boleh. Beda dengan laki-laki ya. Jadi Allah menjaga kehormatan wanita di luar sholat dan di dalam sholat. Subhanallah. Allah yang menciptakan kita, Allah ingin menjaga kamu ini perempuan, sholatnya ini seperti ini. Subhanallah. Beda dengan laki, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu adalah pemimpin untuk para wanita, maka dia harus tegak, dia harus gagah. Ya kalau laki-lakinya loyo, na'udzubillah min. Jangan ya, nanti istrinya kabur kalau lo hidup. Ibu lihat, Allah, jangan terlalu tinggi ya, cukup Allah. Ininya dibuka, nggak boleh rapat, buka dikit aja, jangan seperti ini ya. Allah salah ya. Allahu Akbar. Lihat tangannya 2 jari di sini,
seperti ini. Ibu kalau sholat ininya harus kelihatan. Ininya harus kelihatan. Ini harus kelihatan kalau sholat. Di dalam mukena boleh gak? Nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau sujud keluarkan. Iya. Pokoknya perempuan itu harus kelihatan muka ketika sholat, dan telapak tangan dan luarnya juga. Itu harus kelihatan. Ya. Seperti sekarang ini nih. Bib, saya sholat pakai baju seperti ini boleh gak? Pakai kaos kaki boleh, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kurang enak ya. Nggak matching gitu. Ya, nggak nyambung. Kan biasanya kita pakai mukena. Ya, tapi nggak apa-apa kalau darurat, perjalanan jauh, musafir atau memang terburu-buru, ya nggak usah nyari mukena. Udah cukup ini, tarik aja dikit seperti ini, tuh seperti itu tuh. Ya, sekarang juga ada baju yang ada apa? Dan selanjutnya itu sampai sini, itu bagus. Bu, tolong dipraktekkan. Ya, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ya, di atas pusar ya. Nah, memang Allah menjaga untuk menutupkan, maaf, buah dadanya. Itu subhanallah, dijaga oleh Allah agar perempuan tidak seperti laki angkat seperti ini. Tapi di dalam Allahu Akbar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Habis takbiratul ihram, ya. Itu ngangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Yang kedua, pada saat ruku. Pada saat ruku. Bangun dari ruku ya. Saya lihat nih, Bu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, sami Allahu liman hamidah. Akan ruku. Akan ruku. Oh, akan ruku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah akan ruku. Yang ketiga, i'tidal. Bangun dari ruku. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, pada saat bangkit dari tasyahud awal. Anda misalnya ibu atau bapak ruku, sujud yang pertama, Allahu Akbar. Ini untuk yang kedua nih, nggak usah ngangkat tangan. Jangan, bukan setiap bangun dari sujud angkat tangan. Tidak. Angkat tangan itu ketika kita semuanya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bukan setiap bangun dari sujud bisa dimengerti? Mungkin kalau sekarang, yang sebelum-sebelumnya saya setiap bangun Habib takbir. Batal nggak? Enggak. Tapi di sini hukumnya sunnah. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan sujud, ruku, ketika akan ruku, ketika bangun dari sujud, i'tidal. Ya betul ya. Ruku ya. Terus lagi yang keempat, ketika bangun untuk melaksanakan rakaat yang ketiga setelah tahiyat awal. Bisa dimengerti? Selama ini seperti itu gak? Ya, ada yang alhamdulillah. Nah, kalau kan Habib sering lihat tuh, bangun dari sujud takbir. Ya, jadi 4 rakaat takbir terus, takbiratul ihram tidak. Jadi cukup takbiratul ihram,
Terus lagi ketika akan ruku, ketika bangun dari ruku, dan ketika tasyahud awal selesai kita berdiri ke rakaat yang ke-3. Pertanyaan silakan. Ayo, ada yang mau nanya? Penjelasannya bisa dibaca? Penjelasan. Adapun hikmah mengangkat kedua tangan menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah karena semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar antara i'tidal dan ucapan lisan bisa bersamaan berkumpul. Wallahu a'lam. Nah, jadi kenapa kita angkat tangan? Imam Syafi'i mengatakan untuk mengagungkan Allah. Kita coba kalau ketemu atasan. Gerak, ya kan? Nah, ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya penghormatan-penghormatan yang dilakukan oleh tentara, oleh polisi itu untuk menghormati atasannya. Nah, kalau kita, Imam Syafi'i mengatakan kita mengangkat kedua tangan kita di dalam tempat yang disunahkan di dalam sholat itu untuk mengagungkan Allah dan untuk memasukkan ke dalam hati kita. Kan nggak enak kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allah liman. Enak gak? Enggak, tapi kan kalau Allahu Akbar, enak gak? Khusyuk. Atau misalnya istri datang dari luar atau suami pulang kerja, disambutnya sayang, enak gak gitu? Enggak, tapi sayang, dipeluk, enak gak Bang? Enak-enak aja. Ayo selanjutnya Pak Hekel dibaca boleh, Bapak Hekel. Ya, syarat-syarat sujud. Nah, ini Habib ajarin nih sujud. Saya ada ceramah lagi di Gongseng sini ya, pengajian Maulid ibu-ibu. Coba di WA udah apa di sana? Dari sini ke Gongseng cuman Lutfi, ada siapa di sana? Udah ceramah Ustazah yang pertama belum, Habib ceramahnya terakhir. Biasa kalau jagoan matinya terakhir. Kan prajurit dulu maju, baru pimpinan. Kan pimpinannya apa? Ilmunya lebih banyak. Oh, bahasa Arabnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 82. Syarat-syarat sujud. Syurutus sujud sab'atun ayasjuda ala sab'ati aqqa wa an takuna jabhatuhu maksyufatan wa tahammulu bi ra'satin wa adamul huwiyyi li ghairi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fi. Silakan. Syarat-syarat sujud ada 7. Syarat-syarat sujud ada 7. Pertama yaitu sujud pada anggota badan sebagaimana keterangan selanjutnya. 2. Dahinya terbuka. 3. Mendekatkan kepala. 4. Tidak membungkukkan untuk tujuan lain selain sujud. 5. Sujud tidak pada tempat yang bergerak karena gerakannya atau gerakan orang yang sholat. 6. Mengangkat tangannya di atas kedua bahunya. 7. Tumaninah diam sejenak pada saat sujud. Penjelasan. Ya, penjelasan. 1. Masalah 7. Anggota badan akan ditenangkan pada bagian yang lainnya. 2. Dahinya terbuka. Maksudnya tolong didengarkan yang tidak megang buku. Karena nih kalau sujud kita salah, ini sujud rukun sholat. Kalau sujud kita salah, udah semuanya kehapus, nggak diterima sholat kita. Udah ceramah belum Ustaznya? Belum dibalas. Saya sih udah rame. Hah? Ya dari pagi udah rame. Tanya yang di sana ada siapa? Udah ceramah belum Ustaz? Silakan yang kedua.
Yang kedua, dahinya terbuka. Maksudnya adalah dahinya tidak tertutup oleh benda lain seperti kopiah atau peci, Ya. termasuk rambut kepala yang menghalangi dahi dan tempat sujud. Sebentar, dibaca lagi yang apa? Yang ke apa? Penjelasannya. Ya penjelasan. Yang nomor? Nomor 1 dari nomor 1. Penjelasan nomor 1, masalah 7 anggota badan akan dikerahkan pada bagian yang lain. Ya, yang kedua. 2, dahinya terbuka. Maksudnya adalah dahinya tidak tertutup oleh benda lain. Ya, colong lihat ini nggak boleh begini. Ini nggak kena nih. Hati-hati Pak, diangkat. Saya walaupun pakai imamah itu saya taruh ini. Nah ini ujungnya. Jadi saya sujudnya di sini. Karena kalau saya sujudnya pakai imamah tanpa selendang itu nggak menyentuh bumi. Nah, kalau Anda tertutup seperti ini, maka sholatnya, sujudnya tidak sah. Nah kalau sujudnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Ibu juga, ya ibu. Mana sih jidat Habib nih, jidat nih? Dari ujung-ujung rambut nih terus sampai sini nih. Di atas alis. Ini namanya dahi, jidat. Untuk sujud. Nah makanya Nabi katakan la yasjudu lil khalqi, jangan engkau sujud kepada manusia. Gak boleh sujud sama manusia. Kita sujud untuk Allah. Gak boleh kita membungkukkan sama manusia tuh begini-begini, gak boleh. Cukup biasa aja. Atau tundukkan sedikit, atau sama orang tua, atau sama guru, atau sama orang yang lebih tua dari kita. Itu bungkuk sedikit aja. Tapi kalau bungkuk seperti ini, nyembah-nyembah gak boleh. Itu bukan sebagian dari agama kita, gak boleh. Ya, karena kita tidak boleh sujud kecuali untuk Allah. La ta'ata li makhluk. Kita juga nggak boleh taat kepada makhluk. Artinya apa? Kalau dia ngajarin yang nggak benar, kita nggak boleh ikut. Justru kalau kita bisa betulin, kita bisa arahkan, itu yang lebih mulia. Insya Allah. Jadi tolong ibu, saya lihat kalau pakai mukena itu ininya ketutup. Ditarik dikit. Ya. Nah terus kalau pakai mukena, ini saya, kalau bapak-bapak sih gampang ya Pak, seperti ini saja. Kenapa sih kita pakai kopiah? Itu hukumnya sunnah Pak, agar rambutnya tidak keluar. Kalau satu rambut aja sampai keluar seperti ini, dia sujud, batal sholatnya. Bib saya botak, ya pakai aja. Kan pakai kopiah hukumnya sunnah. Pakai, kalau sholat pakai, ya pakai penutup. Bukan kopiah saja, artinya penutup. Pakai penutup. Jadi kalau Anda pakai penutup, insya Allah lebih selamat. Apalagi yang rambutnya panjang. Yang paling penting ini ibu-ibu. Karena Habib lihat ketika pakai mukena atau dia sholat pakai jilbab, itu kadang ininya ketutup. Nah, ini berbahaya nih. Ya bukan. Kalau sholat itu nggak boleh pakai cadar. Iya, sholat itu harus dibuka. Harus dibuka. Iya, kan yang harus kelihatan apa? Muka dan tangan, telapak tangan. Baik itu apa sih perutnya nih, apa nih? Punggung sama telapak tangan. Iya, nggak boleh ketutup ini. Yang pakai cadar ya buka. Habis sholat tutup lagi. Nggak boleh dia pakai cadar. Begitu juga tawaf keliling Ka'bah, nggak boleh pakai cadar, tidak sah. Yang laki ketika umroh nggak boleh pakai kopiah. Ya, alhamdulillah. Jadi hati-hati. Selanjutnya. Ya. Nomor 3. Ya, enggak yang itu bawahnya tadi itu.
termasuk rambut kepala yang menghalangi dari dan tempat sujud, Ya. kecuali karena uzur seperti tumbuhnya rambut pada kening atau perban. Kalau rambutnya memang kan ada orang tuh yang rambutnya tebal, tapi kan ini masih ada keningnya, masih ada, mohon maaf, jidatnya nih, masih ada. Karena batasnya itu dari ujung rambut kita, kepala kita nih, ini kan ada ujungnya. Nah itu namanya jabahatun. Jabahatun itu kening, jidat. Nah ini sampai sini terus, sini tuh. Nah, kalau yang kena ini saja nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Tapi yang afdol itu semuanya. Silakan lanjut. Yaitu apabila perban tersebut tidak dilepas, membuat penyakit lebih parah. Itu apa tadi? Perban. Misalnya Anda kecelakaan, insiden, tahu-tahu kepalanya diperban, nggak apa-apa. Anda dalam keadaan darurat. Bisa dimengerti? Bu, saya mengerti. Sedompet dibuka kenapa? Kosong. Bentar diisi apa ketua masjid ya. Selanjutnya Pak Eko. Selanjutnya, dan ketika meletakkan perban tersebut harus dalam keadaan suci serta perban tersebut. Perbannya ini harus suci. Jangan sampai ada najisnya perbannya. Ya diganti dong, diganti perbannya. Kan masa mau dipakai sebulan untuk perban? Kan dokter pasti nganjurin lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari diganti. Ya, silakan. Jadi apabila ketika meletakkan perban tersebut dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan habis baik kecil dan perbannya itu tidak ada najis, maka wajib mengulangi sholatnya, sebab sholat tersebut libatul mawati itu tidak menghormati waktu. Yang ketiga, menekankan kepala atau kening pada tempat sujudnya. Ya harus ditekan kepalanya, harus ditekan. Ya, Habib kasih contoh sujud yang benar ya. Ini tetap kita pakai kopiah. Walaupun Anda sholat nggak pakai kopiah tidak apa-apa, karena pakai kopiah hukumnya sunnah. Tapi Anda pastikan kalau memang Anda sholat nggak mau pakai kopiah, pastikan rambut Anda ketika sujud itu nggak ada. Kalaupun ada satu, Anda nggak sah sujudnya, karena kopiah yang kita pakai ini untuk mengantisipasi. Tahu-tahu rambutnya itu jatuh ya ke kening kita, itu bahaya. Coba lihat bagaimana cara sujud. Lihat anggota sujud. Yang pertama, telapak tangan kiri dan berapa nih? Udah berapa? 2. Yang ketiga, kening. Lihat seperti ini. Hidung enggak hidung? Hidung tidak termasuk. Lah kalau yang hidungnya pesek dipaksain gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hidungnya mancung-mancung. Tapi penghina ya. Ya, lihat bagaimana sujudnya. Ya, udah berapa anggota sujud? 3. Ya, yang keempat dan kelima lutut. Kanan dan udah berapa? 5. Yang ke-6 dan ke-7 adalah jari kaki. Ya, bagaimana cara turun ketika sujud? Bukan seperti ini. Tapi ada aturannya, dengkul terlebih dahulu. Baru kedua tangan, baru. Nah, kalau yang perempuan seperti ini. Masuk ya ke dalam ya. Kalau bapak jangan begini. Salah, tapi seperti ini. Ya, jangan terlalu diangkat, tapi seperti ini. Dibuka jari-jarinya, jangan terlalu lebar. Dan nggak boleh rapat seperti ini. Jadi anggota sujud ada berapa? 7. Ada berapa? 7. Kedua telapak tangan kanan dan kiri 2. Terus kening. Setelah itu lutut kanan dan
Dengkul ya, kanan dan kiri. Terus jari kaki kanan dan berapa anggota sujud? 7. Hidung termasuk? Mulut? Dagu? Bentar. Berarti udah lulus. Boleh pulang. Selanjutnya. Yang kelima, tidak sujud pada tempat yang bergerak karena gerakannya, seperti sujud pada serban atau sarung yang dipakai. Jadi nggak boleh seperti ini. Abi pakai sorban, tahu-tahu saya sujud seperti ini, nggak sah, karena dia bergerak. Bagaimana caranya? Ya seperti ini, taruh. Nah, kalau Anda ibu sujudnya di mukena, nggak sah. Ya kan? Kadang ibu tuh mukena ya ditaruh gitu tuh. Nah, tidak sah. Karena dia masih ada nempel di tubuh. Dia harus lepas dari tubuhnya. Bisa dimengerti? Nah, jadi ini kalau pakai selendang, itu selendangnya silakan dipakai, silakan kanan kiri tidak apa-apa. Sunnah hukumnya kanan kiri. Kalau ketika sholat dianjurkan ditaruh di tempat sujud selendangnya. Cuman kalau Anda udah taruh di tempat sujud, jangan sampai ini nih ngegantung di pundaknya. Kalau Anda di pundaknya sujud seperti ini, maka tidak sah sholatnya. Kasih tahu, Bapak udah berilmu nih sekarang. Bapak punya ilmunya. Jangan mentang-mentang dia pakai selendang, wah dia kayaknya orang pinter nih, ya orang paham nih tentang ilmu fikih nih. Lihat dulu. Kali aja yang pakai selendang orang oon, nggak paham-paham, ya karena mengikuti saja, tahu-tahu dia sujud di selendang yang selendangnya masih ada di pundaknya, tidak sah. Selanjutnya, saya udah selesai belum? Ustazah lagi ceramah ya. Ustazahnya lagi ceramah berarti itu habis. Soalnya di sana panas banget saya lihat tadi. Ya. Tapi insya Allah kita datang adem. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Ditandain ya Bu, nanti di rumah dibaca lagi. Dibaca lagi, lihat keterangan. Oh sekarang Pak udah nikmat banget Pak. Nikmatnya gimana Bu? Saya pengen sholatnya sempurna. Tadi kayaknya keterangan Habib kurang lengkap. Bisa buka YouTube, bisa buka media sosial, betul nggak? Iya. Apa yang nggak ada? Sekarang handphone ini kita buka AI. Ya Allah, itu saya pakai AI. Saya bilang, saya kirim foto saya. Saya bilang, tolong jadikan foto ini yang paling ganteng. Paling ganteng leher saya panjang. Anak saya masukin fotonya Abu Bakar. Saya bilang ya Allah, tolong foto ini digandeng sama Ronaldo. Benar, digandeng sama Ronaldo. Bapak juga boleh. Tolong saya gandeng dengan siapa Pak? Terserah deh, ya. Foto kita dengan foto orang lain itu bisa divideokan, bisa naudzubillah min dzalik dimesumkan. Makanya Bapak Presiden Prabowo, beliau minta agar AI ditutup di Indonesia, jangan masuk. Kenapa? Karena Pak Prabowo waktu itu, Bapak Presiden kita itu di videonya digunakan untuk apa gitu, berkata-kata sesuatu, tapi dia nggak mengatakan. Maka kalau kita dapat informasi zaman sekarang, jangan langsung menerima seenaknya aja. Jangan, tahan dulu. Jangan langsung tahu-tahu itu editan. Nggak boleh. Hati-hati. Ini zaman luar biasa. Allah kasih kepintaran, kejeniusan kepada manusia begitu luar biasa.
Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang terus mau belajar, orang yang terus mau ke majelis ilmu, orang yang terus mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya saling bersatu, dan mudah-mudahan Allah jaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Bijahi nabiyina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca doa semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat Habib sampaikan. Saya sudah ditunggu di lokasi acara, di gongeng acaranya, khusus ibu-ibu soalnya di sana. Mohon maaf ya, nggak salam-salaman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di bulan yang akan datang, nanti tunggu pengumumannya tanggal berapa. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.